Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dari kita yang layak mendapatkan rahmat Allah? Siapa dari kita yang layak mendapatkan perhatian Allah? Yang layak mendapatkan cinta Allah? Dan itu nggak mudah. Cinta Allah itu terlalu istimewa. Cinta makhluk aja kita berjuang, masa cinta Allah dapatnya gratisan? Kalau gitu Allah hitung-hitungan dong sama kita. Bukan. Allah pengen mengajarkan kita tentang sabar. Allah pengen mendewasakan kita. Allah pengen melatih kebijaksanaan kita. Seandainya Allah berikan surga itu secara gratis tanpa beramal, maka nggak akan ada bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Berarti Allah nggak adil dong, memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang menyakiti orang lain tetap masuk surga, pembunuh tetap masuk surga, yang mengambil hak orang lain tetap masuk surga, yang zalim, yang kejam tetap masuk surga. Kan nggak adil. Kebaikan Allah itu adalah ketika Allah bersikap adil kepada hambanya, tetapi Allah selalu membuka pintu maaf, taubat dan ampunan bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Sebanyak apapun dosanya, fala ubali, kata Allah, aku nggak peduli. Kita harus memahami Allah itu secara utuh, nggak boleh parsial. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti bersabar, jangan U-turn dulu. Pertolongan Allah itu dikit lagi sampai, udah on the way, OTW udah. Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan menguji kalian, pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pakai tasydid, penegasan. Pasti kami akan menguji kalian. Fase ujian, fase ibtila, fase sabar ini memang fase yang harus kita lalui semuanya, nggak ada pengecualian, termasuk para nabi yang lebih soleh daripada kita, termasuk Rasulullah yang lebih dicintai Allah daripada kita, kekasih Allah sekalipun melewati fase ini. Terus siapa kita untuk melangkahi dan men-skip fase ini? Nggak ada. Semua kita ngalami. Nabi Muhammad aja yang lebih keren daripada kita ngalami ujian yang berat. Apalagi kita yang keimanannya belum tentu benar, yang kata-kata hijrahnya belum tentu jujur, yang bilang pengen memperbaiki diri belum tentu sungguh-sungguh. Maka Allah pasti akan menguji semua kita. Semua kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit rasa, bisyai'in minal khawfi, rasa takut, ujian perasaan, wal-ju', rasa lapar, ujian harta, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ujian harta juga, wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai, ditinggalkan orang-orang yang dicintai, sakit hati, ujian perasaan, was samarat, kebunnya nggak berbuah, nggak jadi panen, segala macam, ujian harta, ujian perasaan, ujian harta, ujian fisik. Lalu di akhir ayat itu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Ala inna nasrallahi qarib, bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Tetap harus melewati fase sabar, fase ujian. Ini buat yang bertanya, banyak sih yang nanya tentang masalah ini. Ustadz, saya sudah hijrah. Ada yang bilang, Ustadz, saya udah ninggalin, gak mau pacaran lagi. Tapi gimana ya sekarang? Saya takut dia jadian sama yang lain. Saya takut kehilangan dia. Aslinya saya gak bisa ngelupain dia. Saya punya perasaan sama dia, cuman saya juga gak mau berbuat dosa dan segala macam. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ustadz, saya udah hijrah, udah memakai hijab,
Tetapi sejak saya berhijab kok hidup saya banyak masalah. Kok ujian datang silih berganti gak selesai-selesai. Bahkan dulu sebelum saya berhijrah, sebelum saya memperbaiki diri, hidup saya asik-asik aja gak ada masalah. Kenapa sekarang bertubi-tubi? Apa Allah gak suka dengan pilihan saya untuk berhijrah? Jangan suudzon. La tusi'udzon. Apalagi kepada Allah. Itu artinya kita sedang mengalami fase yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Itu artinya kita sedang berjalan di atas jalan yang pernah yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah fase ibtila. Berapa lama Ustadz? Allahu a'lam. Masing-masing orang, masing-masing kasus berbeda. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang lebih dari setahun, ada yang sampai 10 tahun. Allah lebih tahu. Tetapi Allah nggak hanya ngasih kita ujian biasanya. Cuman yang kita lihat, yang kita record, yang kita notice itu kan cuman ujiannya. Padahal nikmatnya Allah kasih itu banyak banget. Masalahnya kita selalu melihat nikmat itu hanya angka-angka. Kita lihat nikmat itu hanya harta. Padahal kadang-kadang ada yang lebih berharga daripada harta. Coba antum renungkan. Kalau disuruh pilih. Antum punya uang 1 miliar. Lalu pulang ke rumah, nggak mendapatkan senyum dari istri, nggak mendapatkan senyum dari anak, karena mereka semuanya nggak Allah berikan keberkahan. Bukan anak yang solih, sibuk sendiri, anaknya jarang di rumah juga, sibuk dengan teman-temannya, dengan pacarnya, istri sibuk dengan sosialitas, sosial media, rumah tangga, cekcok dengan anak itu jarang ngobrol, bahkan anak suka membantah. Apakah menurut teman-teman uang yang bermiliar-miliar itu menjadi sesuatu yang nikmat? Atau dengan seseorang laki-laki yang pulang ke rumah dengan membawa harta yang pas-pasan, rezeki pendapatan yang cukup, nggak berlebih, tetapi baru dia juga sampai di rumah, anaknya langsung lari keluar manggil ayah, ayah dengan suara lantangnya, dengan senyumannya yang penuh dengan rasa bahagia. Istrinya menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan, kangen sama suaminya, disediakan makanan. Mereka semuanya nunggu ayahnya pulang untuk makan bareng. Mana yang mau antum pilih? Kalau harus memilih antara uang yang banyak tetapi kehilangan kebahagiaan keluarga, atau uang yang cukup dan keluarganya bahagia. Jadi nggak selalu nikmat itu berbentuk harta ataupun angka-angka. Bahkan ketika kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, lalu kita berhijrah, bukankah itu nikmat yang sangat besar? Dipilih oleh Allah untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalimat yang istimewa, hanya orang-orang istimewa yang akan melantunkannya. Bukankah itu nikmat yang sangat besar? Selain ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, coba renungkan lebih dalam lagi. Agar kita tidak mengatakan, kayaknya hidup saya nggak ada baiknya setelah saya hijrah. Coba renungkan lagi. Jadi setelah kita hijrah, kayaknya nggak ada sama sekali. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, fase pertama yang akan kita lalui dalam proses hijrah itu adalah fase ibtila. Semua orang alami. Lalu kalau kita sabar, kalau kita bertawakal, berserah kepada Allah, kalau kita bertahan dan tidak berputus asa, kalau kita berbaik sangka bahwa Allah nggak ninggalin kita, kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah setelah kita memilih pilihan hijrah, maka kita akan sampai kepada fase kedua, yaitu fase tamkin, fase nasr, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan berikan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itulah fase yang kedua, yaitu fase tamkin. Di fase ini Allah berfirman, yaj'al lahu makhraja. Allah kasih dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Fase tamkin, fase ketika Allah menolongnya. Fase ketika Allah SWT memberikan kejutan untuk dia. Tunggu deh, Allah tuh gak pernah ingkar janji loh. Allah itu gak pernah ingkar janji, jadi tunggu deh. Pasti kita akan mendapatkan kejutan dari Allah, itu pasti. Yang perlu kita kuatkan sekarang adalah kesabaran kita. Bukan mempertanyakan ada nggak apa yang Allah janjikan, itu udah nggak perlu dipertanyain, karena Allah nggak pernah ingkar janji, dan Allah maha kuasa untuk menunaikan janjinya, nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau kita kadang-kadang walaupun kita baik, bisa aja ingkar janji gara-gara emang nggak bisa menunaikannya, ada masalah, ada halangan. Kalau Allah nggak ada halangan. Yuridu syai'an in arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu, Allah cuma bilang jadilah, jadi tuh. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan apakah janji itu ada, apakah kejutan itu ada. Itu bukan bagian kita. Justru itu yang melemahkan kita. Nggak usah ditanyain. Yang perlu kita siapin, yang perlu kita kuatkan itu adalah kesabaran kita sekarang dalam fase ibtila. Kesabaran kita untuk menunggu janji Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah udah dekat? Kita kuatkan aja dulu kesabaran kita. Tunggu aja. Pasti Allah akan tunaikan janjinya. Pasti Allah akan kasih kita kejutan yang bikin kita senyum-senyum sendiri nanti. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jangan sampai kita terbersit pikiran dan prasangka yang gak baik tentang Allah, yang nanti akan merugikan diri kita sendiri. Karena Allah tergantung prasangka kita. Yakin aja, tunggu deh. Jika kita tetap menjaga prasangka baik kepada Allah, kita sabar, tabah, nunggu, gak berhenti, berikhtiar, gak berputus asa, kita akan sampai kepada fase tamkin. Kita akan tersenyum ketika mendapatkan kejutan dan pertolongan Allah yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Dia masuk Islam, lalu dia ketahuan sama tuannya, lalu dia diuji dengan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Siksaan yang hampir membuat dia meninggal dunia. Saking beratnya siksaan tersebut, ditindih batu yang besar, yang mungkin lebih berat daripada orang, ditindih di dadanya, hampir aja tulang rusuknya patah, dijemur di bawah terik matahari yang panasnya lebih dari 50 derajat, dicambuk, disiram dengan air panas, dibakar, dikulitin, dibeset-beset, dan segala macam bentuk penyiksaan yang luar biasa. Bilal hanya bilang ahadun ahad, ahadun ahad. Dari yang tadinya dia mengatakan ahadun ahad dengan suara lantang sampai hanya bisa berbisik ahadun ahad. Saking beratnya ujian Bilal, dia gak berputus asa terhadap ahadun ahad. Kemudian Allah datangkanlah tamkin, pertolongan. Allah utus Abu Bakar As-Siddiq untuk membeli Bilal. Lalu setelah dibeli oleh Abu Bakar, Bilal berpikir,
dia akan menjadi budaknya Abu Bakar. Dan dia ridho menjadi budak Abu Bakar karena menjadi budak Abu Bakar adalah keberuntungan. Punya Tuhan sebaik Abu Bakar. Tapi ternyata Allah ngasih dia kejutan. Bukan hanya dibeli oleh Abu Bakar, tapi setelah dibeli saat itu juga Abu Bakar mengumumkan, Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat. Artinya Bilal bukan budaknya Abu Bakar, tapi saudaranya Abu Bakar. Bilal bukan budaknya Abu Bakar, tapi saudaranya Abu Bakar. Kalimat saudara ini bukan basa-basi. Kalimat saudara ini bagi orang Arab, apalagi bagi para sahabat, itu berarti sebuah janji. Mu'ahadah. Yang kalau ada apa-apa, maka Abu Bakar yang akan membela Bilal. Kalau ada apa-apa, Abu Bakar yang akan menanggung kebutuhan Bilal. Ada apa-apa, Bilal bisa datang ke rumah Abu Bakar kapan saja. Ketuk 24 jam, rumah Abu Bakar itu terbuka untuk Bilal. Keluarga Abu Bakar adalah keluarga Bilal. Anak-anak Abu Bakar adalah ponakannya Bilal. Kejutan dari Allah. Tiba-tiba Bilal, budak dari Habasyah, yang hina, yang gak ada nilainya, menjadi saudara dari seorang laki-laki yang terhormat, kaya raya, mulia akhlaknya di kota Mekah. Sehingga tiba-tiba budak-budak yang lain jadi cemburu kepada Bilal. Aduhai, seandainya aku seperti Bilal. Kejutan dari Allah. Semua budak-budak cemburu sama Bilal. Terutama temennya Bilal yang bernama Wahsy. Dia pengen jadi kayak Bilal. Dia pengen mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh Bilal. Diangkat menjadi saudara pemuka Quraisy, dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah perbudakan di kota Mekah. Belum pernah terjadi. Ada budak diangkat menjadi saudara pemuka Quraisy, itu nggak ada. Menjadi saudara orang biasa aja nggak ada, apalagi pemuka Quraisy. Terhormat banget. Keesokan harinya penampilan Bilal udah berubah. Dia udah nggak pakai lagi baju budak yang compang-camping, yang kasar. Abu Bakar memberinya baju yang baru. Abu Bakar memberinya baju baru. Abu Bakar memberinya tempat tinggal yang layak di sebelah rumah Abu Bakar. Abu Bakar memberikannya pekerjaan, dan dia bekerja untuk diupah, bukan bekerja sebagai budak. Keesokan harinya, tiba-tiba Bilal jalan di jalan kota Mekah. Dan ketika bertemu dengan Wahsy, temannya yang sesama budak dulu, Wahsy sampai pangling lihat Bilal yang sekarang udah berubah banget. Walaupun tetap baik, tetap humble, tetapi penampilannya udah berubah banget. Orang-orang Mekah yang tadinya memandang Bilal dengan pandangan hina, sekarang kalau berpapasan dengan Bilal, mereka menghormati Bilal. Di pasar, Bilal membeli barang untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk tuannya. Bilal bisa membeli barang dengan uangnya sendiri, dan orang berdagang berjual beli dengan Bilal. Dan puncak dari kejutan yang Allah berikan kepada Bilal adalah ketika Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah?" Dengan apa engkau mendahului aku ke surga, wahai Bilal? Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nabi udah mendengar langkah-langkah kaki khusus di zaman Nabi. Allah muliakan Bilal bahkan di antara penduduk langit. Tamkin, kejutan. Allah gak pernah ingkar janji. Tapi sebelum sampai kepada kejutan-kejutan yang luar biasa ini, Bilal harus melewati ujian yang sangat berat. Fase ibtila yang luar biasa yang hampir membuatnya terbunuh. Ketika diuji, semua orang kasihan sama dia. Semua orang berpikir dan khawatir dia akan mati dengan ujian ini. Sampai Wahsy berkali-kali bilang kepada Bilal, "Bilal, udahlah, nyerah aja. Bilal, udahlah, lakukan aja apa yang diinginkan Tuanmu supaya engkau tidak disiksa lagi. Aku gak kuat ngelihat kamu setiap hari disiksa dari pagi sampai malam."
Tapi Bilal bertahan dengan ahadun ahadnya. Dan setelah ujian itu Bilal mendapatkan pertolongan dan kejutan Allah, barulah orang mengatakan, aduhai seandainya saya menjadi seperti Bilal. Jadi teman-teman yang berhijrah, termasuk saya, kita semuanya kan dalam proses berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya keburukan, aib yang kadang Allah sengaja menutupi aib itu dari manusia karena Allah pengen menjaga kita, memuliakan kita. Tapi pastinya semua kita punya aib. Nah, kita semua karena punya aib berhijrah sekarang. Dalam proses hijrah ini, kalau kita mendapatkan ujian, sekarang kita jadi tahu, oh emang ini sunnatullahnya. Emang kayak gini jalannya. Kalau saya berharap dengan berhijrah langsung dapat kebaikan, saya tuh terlalu kegeeran. Emang saya lebih keren daripada Rasulullah dan Bilal apa? Emang kayak gini, fasenya tuh emang kayak gini, skenarionya emang kayak gini. Tapi jangan berkecil hati. Ini tuh cuman fase awal, masih ada fase kedua, masih ada episode kedua. Dan episode kedua itulah yang kita tunggu-tunggu. Episode kedua itulah yang kita harapin. Dan itu pasti selama kita sabar. Wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan. Apa aja berita gembira kalau kita sabar? Yang tadi saya sampaikan tuh tentang Bilal. Itulah berita gembira. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Mbak yang tadi bertanya, kalau sekarang sedang mengalami ujian setelah meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya, kalau sekarang sedang mengalami ujian kesendirian setelah memutuskan gak mau pacaran lagi, kalau sekarang sedang mengalami ujian ketidaknyamanan setelah berhijab, kalau sekarang sedang mengalami ujian setelah belajar agama, setelah tahu agama jadi mungkin terbatas beberapa gerak-geriknya, aktivitasnya jadi terbatas, jadi agak sedikit harus beradaptasi lagi. La tayas, jangan putus asa. La tahzan, jangan berkecil hati. Innallaha ma'ana, Allah membersamai kita. Itu adalah pesan Nabi dalam peristiwa hijrah. Apa pesan Nabi dalam peristiwa hijrah? Yang paling fenomenal dan legend banget, la tahzan, innallaha ma'ana. Itulah pesan hijrah. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kenapa Nabi berpesan demikian? Karena Nabi tahu hijrah itu gak mudah. Karena Nabi tahu hijrah itu prosesnya berat. Karena Nabi tahu hijrah itu pasti awalnya ada ujian. Maka Nabi mengatakan sebagai bekal bagi semua yang mau berhijrah, mengikuti langkah dan jalannya Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan ragu. Allah bersama dengan kita. Itu aja yang jadi modal kita dalam proses hijrah. Pegang kata-kata Nabi itu. La tahzan innallaha ma'ana. Pegang kata-kata Allah, wabasyiris sabirin, agar kita bisa melalui fase ibtila kita. Jangan pernah berandai-andai kita sampai ke tamkin sebelum kita melewati ibtila. Nggak ada itu ceritanya. Sampai Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya oleh seorang muridnya, ayyuhuma afdal ya syekh, ayyubtala au yumakkan? Mana yang lebih utama wahai syekh? Seseorang yang diuji atau diberikan pertolongan? Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la yumakkan hatta yubtala, fa inna tamkin ba'dal ibtila. Gak akan ditolong oleh Allah sebelum dia diuji, karena sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu adalah hasil dari kesabaran dalam ujian. Jadi itu udah pasti. Maka kita mengalami dua fase ini. Kadang-kadang fasenya lewat sampai ke tamkin, mulai lagi dari ujian. Karena hijrah kita ini kan bertahap ya. Hijrah kita ini kan punya banyak part ya.
Ada hijrah A, B, C, sampai Z. Satu proses hijrah, ibtila, tamkin. Hijrah lagi, ibtila, tamkin. Hijrah lagi dalam hal yang lain, ibtila, tamkin. Karena hijrah kita nggak sekaligus tuntas. Kita hijrah itu ada bagian-bagiannya. Mungkin sekarang baru hijrah penampilan. Ibtila, tamkin. Nanti habis ini hijrah status. Ibtila, tamkin. Habis ini hijrah perilaku. Ibtila, tamkin. Habis ini hijrah pekerjaan. Ibtila, tamkin. Kayak gitu aja terus skenarionya, fase-fase yang akan dilalui. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita juga ngerasa gini, kenapa Allah ngasih beban ini ke saya? Ketika seorang istri divorce dengan suaminya, lalu dia merasa terbeban dengan anak-anak, sehingga dia membatin, kenapa beban ini diberikan ke saya? Kenapa bukan kepada mantan suami saya? Kenapa saya harus menanggung segala nafkah kebutuhan anak-anak saya, padahal itu adalah kewajiban ayahnya walaupun saya sudah divorce. Di antara saudara-saudara, kadang kita bertanya atau membatin, kenapa saya yang harus menanggung beban orang tua, merawat ayah atau ibu saya yang sudah lanjut usia, sementara kakak-kakak saya, adik-adik saya yang lain semua berlepas tangan. Tapi setelah orang tua saya wafat, bab warisan semua datang dan mengklaim paling berhak. Giliran kewajiban kenapa harus saya? Bukankah anak ibu, anak ayah saya itu banyak, bukan saya doang? Kenapa saya sih yang harus nanggung semua ini? Antara teman-teman kita kadang-kadang kita bertanya, kenapa harus gue? Kenapa harus aku? Yang terus-terusan kayak jadi bulan-bulanan, kok aku terus yang jadi dibully, kok aku terus yang kayak direpotkan, kok aku terus sih yang diomongin, kok aku terus sih yang dikasih beban, dikasih kerjaan dan segala macam. Kenapa harus aku gitu? Pernah kan nanya kayak gini? Saya juga pernah. Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena Allah sayang sama kita, maka Allah memilih kita. Karena Allah merasa dekat dengan kita, maka Allah memilih kita. Karena Allah percaya sama kita, maka Allah memilih kita. Karena Allah pengen ngasih kita jaza, apresiasi, reward, balasan, upah yang istimewa, maka Allah memilih kita di antara yang lain. Allah memilih kita, bukan mantan pasangan kita, karena Allah lebih sayang kita daripada dia. Mungkin ada amal soleh kita yang Allah ridho. Allah memilih kita di antara saudara-saudara, kakak adik untuk merawat orang tua yang udah usia lanjut, karena Allah sayang kita di antara keluarga kita. Sehingga Allah memberikan pintu surga kepada kita, bukan kepada kakak-kakak kita atau adik-adik. Soal dunia, Allah berikan secara fikih waris. Tapi urusan surga, Allah berikan kepada kita. Merawat orang tua itu antara teman-teman, Allah memilih kita karena Allah sayang sama kita. Allah pengen menggugurkan dosa kita dengan omongan mereka. Allah pengen mengangkat derajat kita dengan gibah dan fitnah mereka. Allah pengen mendewasakan kita dan menangguhkan kita, membuat kita tangguh, mentangguhkan kita dengan beban-beban mereka, karena Allah sayang dan merasa akrab dengan kita. Jadi apa yang harus membuat kita iri, cemburu ketika Allah memberikan kita beban hidup? Saya juga kalau lagi ngasih
sebuah amanah, atau kalau minta tolong misalnya, saya pasti akan minta tolong ke orang yang paling dekat dengan saya. Kita juga gitu kan, kalau minta tolong kita pasti akan memilih orang yang paling dekat dulu. Kita nggak mau minta tolong kepada orang yang paling jauh, karena kita nyaman aja sama dia. Kalau kita punya sebuah kerjaan, proyek, kita pasti pengen ngasih dan ngerjain proyek ini bareng dengan orang dekat kita supaya sama-sama dapat kebaikan. Lalu ketika orang dekat kita itu salah sangka, dia bilang, kenapa sih lo ngasih kerjaan ini ke gue? Lo senang banget yang ngerepotin gue, kenapa gak yang lainnya? Apa jawaban kita? Karena aku sayang sama kamu, makanya aku kasih kerjaan ini biar kamu punya penghasilan. Karena aku merasa dekat sama kamu, makanya aku minta tolong kamu, gak ke yang lain. Itu bentuk kalau aku menghargai kamu, gak mau melangkahi kamu. Itu logika sederhana kenapa Allah memberi amanah ini kepada kita, di antara pasangan kita, adik kakak kita, teman-teman kita. Kenapa Allah kasih amanah ini? Ini dalam rangka saya tadi menjawab ada yang nanya tentang dia harus merawat anaknya, bukan suaminya, dan seterusnya. Itulah kurang lebih jawabannya. Itulah teman-teman pertanyaan malam ini yang saya jawab sekaligus dengan sharing, jadi inline antara pertanyaan dengan sharing, dan mudah-mudahan udah terjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga yang setema dengan ini. Kalaupun yang enggak, tetap menjadi booster dan penyemangat buat kita. Inti dari belajar agama itu adalah menjadi petunjuk hidup kita, baik petunjuk hati, petunjuk perilaku, petunjuk pikiran. Itulah inti dari belajar agama, bukan wawasan.